Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya Mahabarakan. Persoalan penanggulangan kemiskinan di Banjarmasin saban tahun, jumlah penduduk miskin terus bertambah. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banjarmasin tercatat mencapai 34.839 orang pada tahun 2021 lalu. Menyikapi permasalahan ini, DPRD Banjarmasin sedang menggodok raperda revisi Perda tentang penanggulangan kemiskinan. Persoalan penanggulangan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun daerah. Di Banjarmasin jumlah penduduk miskin saban tahun terus bertambah. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Banjarmasin tercatat mencapai 34.839 orang pada tahun 2021 lalu. Menyikapi permasalahan ini, DPRD Banjarmasin sedang menggodok raperda revisi Perda nomor 14 tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan. Perubahan payung hukum ini dilakukan lantaran Perda nomor 14 tahun 2021 dinilai lemah dan penerapannya berjalan kada maksimal. Demikian dipedahkan Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan Sukrawardi Wetakuni Prima TV usai melakukan pembahasan raperda jelang tengah hari Kamis 30 Juni 2022. Politisi Partai Golkar ini menyatakan raperda penanggulangan kemiskinan nantinya akan menjadi payung hukum untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi warga serta menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan atau pengentasan kemiskinan di Banjarmasin. Menurut Sukrawardi, sejumlah program dalam upaya pengentasan kemiskinan belum banyak menyentuh pada akar permasalahan. Terbukti dari data di lapangan masih cukup banyak warga yang kada berhak mendapatkan bantuan yang dikucurkan melalui sejumlah program yang dikeluarkan baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota. Sementara warga yang kurang mampu kada mendapatkannya. Yang kedua, Konsul di Bekasi itu ada perda yang menerapkan sanksi pidana dengan fokusnya ketika ada pemalsuan data miskin. Ini menjadi pertajam kita di Pansus Penanggulangan Kemiskinan. Apakah itu bisa kita masukkan nanti dalam perda untuk bisa difinalisasi? Karena ini penting. Karena banyak orang yang mengaku miskin, tapi setelah diverifikasi tidak termasuk miskin. Makanya di Kementerian kemarin ada sebanyak 60% data itu terdelete semuanya, yang benar-benar kriteria miskin itu. Makanya tadi yang paling fokus negara hadir itu adalah ketika bicara lansia tunggal dan disabilitas, itu harus benar-benar ditangani. Sukrawardi menambahkan, di dalam raperda tentang penanggulangan kemiskinan secara tegas nantinya mengatur bagi warga yang mampu tapi mengaku miskin akan mendapatkan sanksi, termasuk bagi warga yang memasukkan data atau persyaratan miskin demi mendapatkan bantuan. Tujuannya supaya program yang telah dilakukan pemerintah bisa mencapai sasaran hingga pengentasan kemiskinan lambat laun akan tercapai. Nah, rapat yang kedua ini lebih memfokuskan bagaimana sanksi itu bisa diterapkan, apakah ini bisa dilakukan di Banjarmasin, dan kita akan mencoba data ini harus terintegrasi, bahwa tidak hanya dinas sosial yang menyampaikan data, dinas yang terkait pun juga harus sinkron. Makanya mengacu pada sosialisasi penanggulangan kemiskinan oleh Bapeda, di mana contoh yang bisa dijadikan contoh adalah di Kandangan. Angka kemiskinannya turun dan fokus pada data yang terintegratif